Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Tasari dengan NIM 64232443. Perkenalkan, nama saya Diasari Alfarizi, NIM saya 64232059. Saya ingin menyampaikan jurnal yang kita ambil, yaitu implementasi integral dalam bidang ekonomi di Indonesia. Nah, dan kasus kita adalah integral tak tentu. Kasus pertama, pemilik toko kue mengalami biaya produksi sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost 1 juta rupiah per bulan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost 12.500 per kue. Dengan data tersebut, hitunglah biaya marginal untuk memproduksi kue tambahan setiap bulan. 1. Berapa biaya marginal untuk memproduksi kue ke-50? 2. Berapa biaya marginal untuk memproduksi kue ke-51? 3. Berdasarkan biaya marginal, apakah toko kue sebaiknya memproduksi lebih banyak kue setiap kue ke-50? Penyelesaiannya, untuk menghitung biaya marginal untuk memproduksi kue tambahan berdasarkan data yang diberikan, kita perlu memperhatikan bahwa biaya marginal adalah perubahan biaya tambahan ketika memproduksi satu unit tambahan. Dalam ini, biaya marginal sama dengan biaya variabel, karena biaya variabel adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk setiap unit tambahan yang diproduksi. Data 1. Biaya marginal untuk memproduksi kue ke-50. Biaya marginal sama dengan biaya variabel, sama dengan Rp 12.500 per kue. Jadi, biaya marginal untuk memproduksi kue ke-50 adalah 12.500. 2. Biaya marginal untuk memproduksi kue ke-51, biaya marginal tetap sama karena biaya variabel per kue tidak berubah. Biaya marginal sama dengan biaya variabel sama dengan 12.500 rupiah per kue. Jadi, biaya marginal untuk memproduksi kue ke-51 juga adalah 12.500 rupiah. 3. Keputusan produksi berdasarkan biaya marginal. Jika biaya marginal tetap konstan pada 12.500 per kue, toko kue sebaiknya memproduksi lebih banyak kue setelah kue ke-50. Jika harga jual kue lebih tinggi dari biaya marginal, dengan demikian toko kue masih memperoleh keuntungan dari setiap kue tambahan yang diproduksi. Kasus kedua yaitu pemilik toko roti mengalami biaya produksi sebagai berikut. Hitunglah biaya material untuk produksi. Jawablah pertanyaan ini. Berapa biaya material untuk memproduksi roti ke-50? Yang kedua, berapa biaya material untuk memproduksi roti ke-51? Ketiga, berdasarkan biaya material, apakah toko roti sebaiknya memproduksi lebih banyak roti setelah roti ke-50? Penjelasannya, untuk menghitung biaya material untuk memproduksi roti tambahan berdasarkan data yang diberikan, kita perlu mengalami bahwa biaya material adalah perubahan biaya tambahan ketika memproduksi satu roti tambahan. Dari kasus ini, biaya material akan sama dengan biaya variabel karena biaya variabel adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk setiap roti tambahan yang diproduksinya. Datanya itu yang pertama, biaya material untuk memproduksi roti ke-50. Biaya material sama dengan biaya variabel 12.000 per roti. Jadi biaya material untuk memproduksi roti ke-50 adalah 12.000. Yang kedua, biaya material untuk memproduksi roti ke-51, biaya material tetap sama karena biaya variabel per roti tidak berbiaya material, sama dengan biaya variabel 12.000 per roti. Jadi biaya material untuk memproduksi roti ke-51 juga ada 12.000. Yang ketiga, keputusan produksi berdasarkan biaya material juga biasanya material tetap konstan pada 12.000 per roti. Sebaliknya memproduksi lebih banyak. Kasus ketiga, pemilik toko roti mengalami biaya produksi sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost 800.000 rupiah per bulan. Kedua, biaya variabel atau variable cost 12.000 per roti. Dengan data tersebut, hitunglah biaya marginal untuk memproduksi roti tambahan setiap bulan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi roti ke-50? 2. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi roti ke-51? 3. Berdasarkan biaya marginal, apakah toko roti sebaiknya memproduksi lebih banyak roti setelah
roti ke-50. Penyelesaian. Untuk menghitung biaya marginal untuk memproduksi tambahan berdasarkan data yang diberikan, kita perlu memahami bahwa biaya marginal adalah perubahan biaya tambahan ketika memproduksi satu roti tambahan. Dalam kasus ini, biaya marginal akan sama dengan biaya variabel, karena biaya variabel adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk setiap roti tambahan yang diproduksi. Data 1. Biaya tetap atau fixed cost Rp800.000 per bulan. 2. Biaya variabel atau variable cost Rp12.000 per roti. Biaya marginal untuk memproduksi roti ke-50. Biaya marginal sama dengan biaya variabel sama dengan Rp12.000 per roti. Jadi biaya marginal untuk memproduksi roti ke-50 adalah Rp12.000. 2. Biaya marginal untuk produksi roti ke-51. Biaya marginal tetap sama karena biaya variabel per roti tidak berubah. Biaya marginal sama dengan biaya variabel Rp12.000 per roti. Jadi biaya marginal untuk produksi roti ke-51 juga adalah Rp12.000. 3. Keputusan produksi berdasarkan biaya marginal. Jika biaya marginal tetap konstan pada Rp12.000 per roti, toko roti sebaiknya memproduksi lebih banyak roti setelah roti ke-50 jika harga jual roti lebih tinggi dari biaya marginal. Dengan demikian, toko roti masih dapat memperoleh keuntungan dari setiap roti tambahan yang diproduksi. Dengan mempertimbangkan biaya marginal, pemilik toko roti dapat membuat keputusan produksi yang lebih efisien untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Kasus keempat, pemilik toko roti mengalami biaya produksi sebagai berikut. Dengan data tersebut, hitunglah biaya total yang memproduksi. 1. Berapa biaya total ketika toko memproduksi 50, 100, dan 200. Yang kedua, jika harga jual setiap roti adalah Rp15.000, berapa jumlah keuntungan yang akan diperoleh sebuah roti terjual? Penyelesaiannya, untuk penghitungan biaya total untuk memproduksi jumlah roti yang berbeda berdasarkan data yang diberikan, kita perlu memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah roti tertentu. Selanjutnya, keuntungan dari dapat dihitung dengan mengurangi biaya total dan total pendapatan penjualan roti. Datanya, biaya tetap Rp800.000 per bulan, biaya variabel Rp12.000 per roti. Harga jual per roti Rp15.000. Yang pertama, biaya total yang produksi roti biasanya totalnya variabel X jumlah roti. Biaya total sama dengan Rp800.000. 12.000 kali 50 sama dengan 18.000. 600.000 sama dengan 1.400.000. Kasus kelima, seorang produsen selai mengalami biaya produksi sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost Rp1.000.000 per bulan. 2. Biaya variabel atau variable cost Rp20.000 per botol selai. Dengan data tersebut, hitunglah biaya marginal untuk memproduksi selai tambahan setiap bulan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-50? 2. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-51? Dan 3. Berdasarkan biaya marginal, apakah produsen selai sebaiknya memproduksi lebih banyak selai setelah botol selai ke-50? Penyelesaian. Untuk menghitung biaya marginal untuk memproduksi selai tambahan berdasarkan data yang diberikan, kita akan menggunakan konsep bahwa biaya marginal adalah perubahan biaya tambahan ketika memproduksi satu unit tambahan. Biaya marginal dalam kasus ini akan sama dengan biaya variabel karena biaya tetap tidak berubah saat memproduksi selai tambahan. Data 1. Biaya tetap atau fixed cost Rp1.000.000 per bulan. 2. Biaya variabel atau variable cost Rp20.000 per botol selai. 1. Biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-50. Biaya marginal sama dengan biaya variabel sama dengan Rp20.000 per botol. Jadi biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-50 adalah Rp20.000. 2. Biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-51. Biaya marginal tetap sama karena biaya variabel per botol selai tidak berubah. Biaya marginal sama dengan biaya variabel sama dengan Rp20.000 per botol selai. Jadi biaya marginal untuk memproduksi botol selai ke-51 juga adalah Rp20.000. 3. Keputusan produksi berdasarkan biaya marginal. Jika biaya marginal tetap konstan pada Rp20.000 per botol selai, produsen selai sebaiknya memproduksi lebih banyak selai setelah botol selai ke-50. Jika harga jual selai lebih tinggi dari biaya marginal,
Dengan demikian, produsen selai masih dapat memperoleh keuntungan dari setiap botol selai tambahan yang diproduksi. Dengan mempertimbangkan biaya marginal, produsen selai dapat membuat keputusan produksi yang lebih efisien untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Kesimpulan dari integral tertentu yaitu integral merupakan bagian dari materi kalkulus di mana yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan suatu penurunan fungsi. Teori integral dikenal sebagai cocok digunakan dalam matematika ekonomi karena membahas terkait penjelasan persamaan diferensial yang berkaitan dengan masalah ekonomi seperti fungsi biaya penerimaan, utilitas produksi, konsumsi, tabungan, dan seterusnya.